Oke, Bapak Ibu dosen, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu dosen banyaknya yang rame di grup WhatsApp, yang banyak juga bertanya di Instagram saya, Facebook maupun di kolom komentar YouTube yang menyatakan terkait dengan panduan valid karir dosen 2026 ya, terutama yang berhubungan dengan pembagian persentase sebagai penulis di dalam artikel ilmiah. Nah, dalam video ini saya akan membahasnya secara sederhana tapi lengkap ya, untuk menjawab hoax atau fakta sebenarnya pembagian yang beredar ya di grup WhatsApp terkait dengan pembagian persentase penelitian ya, sebagai penulis pertama, kedua, dan seterusnya. Nah, tapi sebelum saya membahas ini lebih dalam, saya menginformasikan kepada Bapak Ibu dosen bahwa bagi Bapak Ibu dosen yang ingin mendownload e-book yang bisa digunakan untuk pegangan untuk menulis di jurnal Scopus ya, kemudian di jurnal Sinta 1 hingga Sinta 6, menulis buku ataupun kegiatan Tridharma yang lain, Bapak Ibu dosen bisa mendownloadnya melalui link yang sudah saya sediakan di deskripsi dari video saya ini. Nah, silakan juga Bapak Ibu dosen untuk mengikuti Instagram saya, sosial media saya yang lain, karena biasanya informasi yang berkaitan dengan webinar penulisan artikel ilmiah dan yang lainnya biasanya saya sharing di sosial media saya tersebut. Nah, jadi kita kupas tuntas ya Bapak Ibu dosen ya, ada di Kemendikti-Saintek nomor 39 tahun 2026 ya, dan mitos yang beredar di grup WhatsApp ini. Jadi beberapa waktu yang lalu ya, saya sampai bosan menjawabnya ya. Sosial media itu dipenuhi informasi simpang siur mengenai nasib karir dosen dan nilai kumnya. Mana sebenarnya yang benar gitu ya. Ada 3 agenda diagnosis ya yang banyak beredar itu. Yang pertama itu, yang paling rame itu adalah yang pertama ini, yaitu proporsi penulis gitu ya. Dimana banyak yang menyebutkan bahwa benarkah nilai kum itu menyusut drastis untuk anggota. Ya, sebenarnya kalau Bapak Ibu dosen memahami cara menghitungnya, jawabannya iya gitu ya. Dan di video-video saya yang lain itu sudah saya berikan masukan ya, bahwa kalau misalnya penelitian itu adalah hasil dari penelitian Bapak Ibu sendiri, kemudian yang menulis itu juga Bapak Ibu sendiri, dan kontribusi yang lain itu tidak terlalu banyak misalnya ya, satu Bapak Ibu dosen itu bisa sebenarnya bertindak sebagai penulis tunggal saja ya, tetapi dengan catatan bahwa penulis tunggal itu tidak bisa dipakai untuk syarat khusus kenaikan jabatan akademik dosen, misalnya dijadikan syarat khusus ke lektor kepala ataupun guru besar. Yang tetap dijadikan sebagai syarat khusus itu adalah penulis kolaborasi. Nah, jadi kalau Bapak Ibu dosen bertindak sebagai penulis kolaborasi, kalau mau mendapatkan persentase yang banyak, ya harus bertindak sebagai penulis pertama sekaligus sebagai penulis korespondens. Atau kalau bukan sebagai penulis pertama, ya Bapak Ibu dosen bertindak sebagai penulis korespondens. Itu yang pertama ya. Kedua, diusahakan kalau penulis kolaborasi jangan terlalu banyak penulisnya, karena itu akan menjadi faktor pembagi gitu. Jadi semakin banyak penulisnya, maka nilai kum yang Bapak Ibu dosen dapatkan juga akan semakin sedikit, seperti itu. Nah, saya kebetulan tipikal orang yang tidak suka dengan jumlah anggota dalam penulis itu banyak ya. Kalau saya sendiri yang artinya kontribusi saya di dalam artikel tersebut lebih banyak gitu ya. Terlepas kalau misalnya ada dosen lain yang mengajak saya untuk kolaborasi dalam penulisan, kemudian saya cek dulu tulisannya semacam itu. Nah, itu haknya penulis tersebut ya, untuk mau mencantumkan berapa nama dosen yang ada di artikelnya. Tapi kalau itu adalah artikel yang saya tulis sendiri dan kontribusinya lebih besar di saya, maka saya yang menentukan siapa yang akan ada di dalam artikel tersebut gitu ya. Kemudian skor publikasi, apakah angka kredit ini disamaratakan secara kaku? Nah, ini yang sepertinya Bapak Ibu dosen harus lebih lagi banyak membaca ya Kepmen tersebut, karena sebenarnya setiap publikasi itu sudah diatur nilai jumlah kumnya gitu ya. Berapa yang Scopus Q1, Q2, Q3, Q4, Sinta 1 dan Sinta 2, Sinta 3 dan 4, 5 dan 6, semacam itu ya.
Kemudian roadmap Javung ya. Jadi ada standar publikasi mana yang sebenarnya berlaku mutlak ya untuk tahun 2026. Jadi standar publikasi itu kalau mau cari aman ya, kalau mau di Scopus ya tentunya jangan sampai discontinue gitu ya. Kemudian untuk Sinta saya kira aman kalau untuk Sinta 1 hingga Sinta 6 seperti itu. Nah, ini berkaitan dengan pembagian nilai KUMY yang terus menyusut berjenjang ya. Jadi banyak yang klaim viral itu adalah penulis urutan bawah nyaris tidak dapat nilai ya, mengesankan hierarki yang merugikan kolaborasi tim ya. Jadi ini lagi ya, kalau misalnya penulis pertama katakanlah dapatnya 40, penulis kedua 30, penulis ketiga 20, dan penulis keempat 10. Ini bukan seperti ini cara menghitungnya Bapak Ibu dosen. Jadi penulis pertama itu kalau dia bertindak sebagai penulis pertama sekaligus penulis koresponden dapatnya 60%. Kalau 40 itu dia hanya cuma bertindak sebagai penulis pertama, yang bertindak sebagai penulis koresponden itu orang lain, itu berarti 40 gitu. Nah 20%-nya itu dibagi oleh penulis-penulis yang lain, semacam itu. Nah jadi semakin banyak anggotanya maka semakin sedikit KUMY yang Bapak Ibu dosen dapatkan. Nah, tapi kalau misalnya itu tidak dijadikan sebagai syarat khusus dan Bapak Ibu dosen merasa bahwa itu adalah hasil penelitian saya, tulisan saya, itu ya kalau bisa ya jadi penulis tunggal aja. Bapak Ibu dosen akan mendapatkan 100% itu ya. Tapi itu tadi bahwa penulis tunggal tidak bisa dijadikan sebagai syarat khusus untuk kenaikan jabatan akademik misalnya ke lektor, lektor kepala ataupun ke guru besar. Dan itu sudah tertulis jelas di aturan ya. Nah ini fakta regulasi baru mengedepankan keadilan proporsional ya. Jadi sesuai dengan Kepmendikti Saintek nomor 39 tahun 2026, porsi anggota itu dibagi rata ya, bukan menyusut berjenjang. Jadi ini tadi sudah saya sebutkan ya, penulis pertama dan kedua dan sekaligus korespondensi itu adalah 60%, kemudian 40%-nya itu dibagi seluruh anggota semacam itu. Kalau penulis pertama itu tidak merupakan korespondens, berarti dia bertindak sebagai penulis pertama 40, koresponden 40, 20%-nya itu sebagai anggota. Nah ini kalau Bapak Ibu dosen yang sudah pernah mengajukan jabatan akademik dosen ya, yang artinya yang dosen-dosen senior kemudian tidak mengerti tentang cara perhitungan kayak gini, itu keterlaluan menurut saya gitu ya. Karena sekalipun itu tendik ya atau pegawai yang mengurusi jabatan akademik dosen itu bukan Bapak Ibu dosen sendiri, tapi mereka yang menilai, yang melakukan ini ya, ada Bapak Ibu sendiri yang bisa menghitung ini ya, sehingga Bapak Ibu dosen bisa mengetahui proporsi penelitian Bapak Ibu dosen itu sudah berapa KUM yang dikumpulkan gitu. Nah itu pun juga yang saya lakukan terhadap, kalau saya itu seperti ini juga. Jadi semua bidang 2 saya, hasil-hasil publikasi saya itu saya kumpulkan di Excel ya. Kemudian saya sudah hitung sendiri sesuai dengan proporsi proporsi penulis ya. Apakah saya sebagai penulis pertama, koresponden, nilai KUM-nya sudah saya hitung sendiri dan ketemunya sekian, seperti itu. Enaknya gitu. Dan itu sudah saya lakukan sudah lama gitu ya, semacam itu. Kemudian putus kedua yaitu skor publikasi yang disamaratakan ya. Ini tidak seperti itu. Kalau dulu Bapak Ibu dosen ya, sebelum Kepmen itu Scopus apapun itu nilainya tetap 40. Nah sekarang itu tidak ya. Jadi banyak yang beredar di jurnal internasional bereputasi 40 gitu ya. Kemudian Sinta 3 dan 4 15 dan internasional non Scopus itu 20. Ini bukan seperti ini Bapak Ibu dosen cara menghitungnya. Jadi di dalam Kepmen itu maupun di Permen Kepmen 39 maupun di Permen 52 itu sudah tertulis seperti ini. Jadi Q1 itu 40, Q2 38, Q3 35 dan Q4 33 itu ya. Dan untuk pengajuan jabatan akademik dosen menurut untuk syarat khusus itu tidak lagi asal Scopus Bapak Ibu dosen. Kalau dulu itu kan sekalipun Bapak Ibu dosen mau ke guru besar yang penting Scopus ya, tidak melihat kuartilnya ini. Nah sekarang itu sudah ditentukan kuartilnya, nanti akan saya tunjukkan ya. Misalnya Bapak Ibu dosen mau ke guru besar, itu kuartilnya minimal berapa gitu ya. Kalau misalnya naiknya 1 step ya, bukan yang loncat jabatan 2 tingkat gitu.
Nah, kalau yang berbasis data terindeks di Sinta, yaitu kalau jurnal internasional terindeksnya ya 30. Kemudian Sinta 1 dan 2 25, Sinta 3 dan 4 20. Nah, Sinta 5 dan 6 itu adalah 15 ya. Nah, tetapi Sinta 5 dan 6 itu juga tidak bisa dijadikan sebagai syarat khusus ya. Atau adapun dalam eh, keseluruhan dari dari total angka kredit prestasi itu hanya cuma satu yang diakui. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu dosen punya 10 artikel yang terbit di jurnal Sinta 5 dan 6, itu hanya cuma satu aja yang bisa dipakai untuk perhitungan jabatan akademik dosen. Oleh karena itu, kalau untuk pemenuhan BKD oke lah, tetapi kalau kenaikan jabatan akademik dosen, Bapak Ibu dosen menurut saya jangan lagi publish di jurnal Sinta 5 dan 6. Kemudian kalau jurnal berbahasa Inggris non akreditasi, yang misalnya dia terindeks Copernicus atau masuk di dalam DOAJ namun tidak terakreditasi, nilainya 10 ya. Kemudian yang berkaitan dengan roadmap Japung yang menggunakan standar lama, ini Bapak Ibu dosen sudah kadaluarsa ya, sudah lama ya. Jadi yang terbaru itu sudah menggunakan yang Capman 39 ya, bukan yang 63. Ya, kalau yang 63 ini kelemahannya banyak ya. Nah, jadi ini yang Bapak Ibu dosen harus perhatikan. Syarat khusus pengangkatan pertama di lektor ya. Jadi pengangkatan pertama asisten dan lektor itu tidak ada syarat publikasinya ya. Itu sudah lebih ringan gitu ya. Artinya kalau Bapak Ibu dosen pertama kali menjadi dosen dan pertama kali mengurus jabatan akademik dosen, maka tidak ada syarat untuk publikasi. Nah, untuk yang menuju ke lektor itu syarat utamanya itu minimal Sinta 4 ya, atau 3 ya. 2 dan 1 atau Scopus Q4. Kemudian syarat perannya harus sebagai penulis pertama, tidak harus menjadi penulis koresponden atau anggota. Kemudian klausul keamanan saat diterbitkan dan dinilai harus jurnal tidak boleh cancelled atau discontinue. Nah, ini kalau target ke lektor kepala itu adalah jurnal nasional terakreditasi minimal Sinta 2 atau Scopus Q3. Ini tadi yang saya sebutkan bahwa sekarang itu tidak asal-asalan Scopus gitu. Semuanya sudah ditentukan. Nah, peran wajibnya itu sebagai penulis pertama sekaligus sebagai penulis korespondens. Jadi perhatikan Bapak Ibu dosen yang ini ya. Nah, artikel itu harus valid, tidak discontinue saat terbit dan saat di penilaian ya. Nah, ini syarat khusus menuju profesor ini membutuhkan 2 publikasi internasional bereputasi. Yang saya bahas ini adalah yang naiknya 1 step ya, tidak loncat jabatan. Jadi kalau yang artikel utama, yang pertama itu harus Scopus Q2, kemudian wajib sebagai penulis pertama sekaligus sebagai penulis koresponden. Sedangkan yang syarat keduanya itu artikel minimal Scopus Q3 ya. Kemudian dia bebas ya, mau pilih sebagai penulis pertama atau penulis koresponden, tapi tidak bisa menjadi penulis anggota di sini ya. Nah, ini strategi lektor kepala Sinta 2 versus Scopus. Jadi jebakan Scopus itu resikonya tinggi ya. Jadi jurnal Scopus yang terlalu mudah ditembus memiliki resiko tinggi terkena coverage discontinue ya, atau dibatalkan saat proses penilaian jabatan fungsional berlangsung. Nah, oleh karena itu rekomendasi Sinta 2 itu aman dan terukur gitu ya. Biaya publikasi lebih terjangkau dan proses jauh lebih aman. Nah, taktiknya itu lakukan kontak awal dengan editor, baik itu via email ya atau WhatsApp kalau tahu, sebelum submit untuk memastikan kepastian antrian terbitan seperti itu. Nah, ini artikel sempurna bisa sia-sia ya karena status penulis. Jadi tujuan misalnya ke lektor cukup sebagai penulis pertama ya, tidak harus menjadi penulis pertama atau koresponden. Tapi kalau untuk lektor kepala, Bapak Ibu dosen kalau misalnya hanya bertindak sebagai penulis pertama, maka tidak bisa, harus bertindaknya sebagai penulis pertama dan korespondens. Begitupun kalau juga yang profesor ya, sebagai artikel utamanya dia harus bertindak sebagai penulis pertama dan korespondens. Baru yang artikel keduanya dia sebagai penulis pertama atau hanya cuma penulis korespondens.
Kemudian saat membagi peran dengan kolega, pastikan peran Bapak Ibu dosen di paper itu selaras mutlak ya dengan Jafung yang sedang Bapak Ibu dosen kejar. Nah, ini sintesis Catman. Kalau Bapak Ibu dosen mau, ini saya buatkan yang lebih lebih sederhana yang bisa memudahkan Bapak Ibu dosen untuk melihat ya syarat-syarat minimal jurnalnya. Kalau untuk jabatan akademik pertama, lektor maupun asisten ahli itu tidak ada syarat jurnalnya ya, perannya wajib itu tidak juga di ini. Kalau misalnya ada pun Bapak Ibu dosen punya artikel kemudian bertindak sebagai penulis pertama ataupun sebagai koresponden ataupun anggota, tetap bisa. Tapi kalau untuk ke lektor ya minimal Sinta 4 ataupun Scopus 4 ya, dia harus bertindak sebagai penulis pertama. Statusnya ya tentunya tidak discontinue ya. Karena kalau kolektor kepala itu minimal Sinta 2 atau Scopus Q3, dia harus bertindak sebagai penulis pertama ataupun korespondens dan juga tidak discontinue. Sedangkan profesor ya 2 jurnal ya, Q2 dan Q3 atau setara dengan WOS ya. Kemudian artikel pertama itu sebagai penulis pertama maupun koresponden, sedangkan artikel kedua itu pilih ya. Syukur-syukur juga sebagai penulis pertama dan korespondens gitu. Nah, ini Bapak Ibu dosen abaikan kebisingan, fokus pada bukti ya. Jadi Kemendikti Saintek nomor 39 tahun 2026 ini merancang sistem yang lebih adil saat proporsional dan lebih ketat secara kualitas. Rencanakan publikasi Bapak Ibu dosen berdasarkan regulasi aktual ya, bukan selebaran viral ya. Jadi verifikasi selalu status jurnal Bapak Ibu dosen itu sebelum submit ya, dan pastikan peran penulis Bapak Ibu dosen mengunci syarat Jafung. Oke, saya kira cukup sekian Bapak Ibu dosen, mudah-mudahan ini bisa bermanfaat. Nanti kita ketemu pada video-video selanjutnya. Saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.